Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubah lingkungan menjadi berkelanjutan. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Zahra Tirawiyah dan rekan Saya Alia Jinzaira. Di sini kami dari SMA Negeri 2 Ungkus Kayu akan membahas mengenai waste to energy, analisis potensi bumi, palm oil mill, effluent sebagai bahan baku biogas dan inovasi alternatif energi listrik dengan optimalisasi biogas limbah sawit. Penggunaan energi alternatif seperti biogas dari limbah kelapa sawit atau yang lebih dikenal dengan POMI menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada energi listrik konvensional. Pada penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian ini menggunakan metode eksperimen, teknik pengumpulan data, dan studi literatur. Penelitian ini dilakukan di Desa Simpang Sari, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sebagai tempat pengambilan sampel limbah cair kelapa sawit yang diambil dari kolam kedua dari 3 kolam limbah pada IPL PT SSB yang memiliki luas sekitar 3,2 hektar dan di SMA Negeri 2 Ungkus Kayu sebagai tempat percobaan penelitian. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan dari pertengahan bulan Maret sampai pertengahan April 2024. Lalu di sini kami memiliki hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada hasil pengujian bahan untuk potensi biogas tersendiri. Di sini bertujuan untuk mengetahui karakteristik bahan baku yang memiliki potensi sebagai biogas. Di sini memiliki perbandingan, yaitu ada parameter yang berisikan pH dan suhu, lalu POME. Di sini POME dengan pH 3,5 dan kotoran sapi 5, air 6,5 dan pada suhu yaitu POME-nya 35, kotoran sapi 27 dan air 28. Setelah pengujian bahan baku dilakukan, selanjutnya membuat campuran bahan baku dan melakukan pengujian pH dan suhu pada campuran bahan baku dengan rasio bahan baku yang ditentukan. Dihasilkanlah nanti parameter LAS1 dengan pH 4,5, LAS2 4, LAS3 3,5. Lalu suhu dengan derajat Celcius, LAS1 28, LAS2 29,6, lalu LAS3 31,3. Penelitian ini menggunakan POME dengan pH terendah dan suhu tertinggi, serta kotoran sapi dan air. POME diambil langsung dari pabrik dengan suhu di atas 600 derajat Celcius dan pH asal. Air berperan penting dalam fermentasi biogas dan stabilisasi pH dengan pH 6,5 dan suhu 28 derajat Celcius. Kotoran sapi yang digunakan segar, belum terkontaminasi rumput, bersifat asam dengan pH 5 dan suhu 20 derajat Celcius. Baik, hasil eksperimen kami bisa dilihat pada grafik ini derajat keasaman pH. Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai pH pada percobaan LAS1 mulai terjadi kenaikan pH sebesar 6,5 pada hari ke-13. Pada percobaan LAS2, pH 6,5 dimulai pada hari ke-16, sedangkan pada percobaan LAS3, pH 6,5 dimulai pada hari ke-19. Hal ini dapat disimpulkan bahwa variasi campuran LAS1 berpotensi lebih cepat dapat menghasilkan gas metan dibandingkan dengan variasi campuran lainnya. Jika dilihat perbandingan antara POME dan air, maka semakin banyak volume POME akan semakin memperlama waktu proses fermentasinya. Dapat dilihat pada layar grafik suhu reaktor. Berdasarkan grafik di atas, suhu reaktor selama 30 hari berada pada rentang 28 derajat Celcius sampai 33 derajat Celcius. Suhu reaktor tertinggi terjadi di hari pertama pada pelakuan LAS3. Hal ini dikarenakan komposisi limbah yang dilakukan lebih banyak dibandingkan dengan LAS1 dan LAS2. Suhu reaktor terendah menjadi pada saat biogas mulai terhenti, yaitu pada hari ke-30, maka dapat disimpulkan nilai rata-rata suhu pada reaktor dari ketiga perlakuan adalah sebesar 30,03 derajat Celcius. Baik, di sini ada data pengujian daya listrik lampu dengan menggunakan gaya gerak turbin. Berdasarkan tabel yang ada di layar, kesimpulannya adalah semakin lama waktu, maka arus yang dihasilkan semakin besar, yang memengaruhi gerak atau tidaknya turbin. Tegangan volt bergantung pada gerak turbin sehingga dapat menyalakan sebuah lampu. Jadi, kami menarik kesimpulan, faktor keberhasilan dari pembuatan biogas terdapat pada kandungan POME pada campuran mempengaruhi waktu fermentasi mikroorganisme. Dikarenakan pH pada bahan baku POME tersebut memiliki nilai 3,5 lebih rendah dibandingkan dengan bahan baku campuran lainnya, yaitu kotoran sapi dan air. Sehingga, apabila volume POME tersebut lebih banyak dari campuran lainnya, maka proses fermentasi campuran tersebut untuk mendekati nilai pH 6,5 akan semakin lama. Hal ini ditunjukkan dengan nilai pH pada pelakuan LAS1 mulai terjadi kenaikan pH sebesar 6,5 pada hari ke-13. Pada pelakuan LAS2, pH 6,5 dimulai pada hari ke-16, sedangkan pada pelakuan LAS3, pH 6,5 dimulai pada hari ke-19. Potensi limbah cair kelapa sawit sebagai alternatif energi listrik sangat besar peluangnya karena terdapat uap air yang dapat menyebabkan kerusakan. Pada penelitian ini kami memanfaatkan uap air tersebut agar bisa dikonversi menjadi energi listrik melalui gaya gerak turbin. Baik, sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, izinkan kami menutup dengan sebuah pantun. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan kami ucapkan salam untuk para penonton sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubah lingkungan menjadi berkelanjutan.